Shalom, sahabat GPIB yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa kembali di program Morning Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Rinda Margareta Tangke. Saya adalah pendeta jemaat di GPIB Panitah Anjungan, Kalimantan Barat yang melayani di Pospelkes Mamuraja Pakadu dan Pospelkes Batu Karang Dandang, menyapa sahabat GPIB dimanapun berada. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah kami yang baik, terima kasih Engkau boleh ada bersama dengan kami, sebagaimana kami ada saat ini ya Bapa. Dan sebelum kami merenungkan sabda firman-Mu, kiranya Engkau senantiasa karuniakan Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi bagian dari firman-Mu, dan kami dikuatkan untuk melakukan apa yang menjadi firman-Mu di dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Ini kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari surat Efesus pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 5 yang menyatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi pencabulan dan juga rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB yang dikasih oleh Tuhan, hidup sebagai anak-anak terang yang patuh dan menjadi kekasih Allah adalah harapan kita bersama. Hidup menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan, butuh yang namanya ketekunan, butuh yang namanya semangat motivasi yang penuh dengan semangat Kristus. Sebagaimana Kristus telah mencurahkan kasih-Nya kepada kita, sebagaimana Kristus telah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk kita, agar kita tidak binasa, melainkan memperoleh kekekalan bersama dengan Ia. Sahabat GPIB yang dikasih oleh Tuhan, renungan kita di pagi hari ini mengingatkan kita sebagaimana Rasul Paulus menasihatkan kepada semua orang percaya di Efesus untuk menjadi peniru atau penurut Allah yang baik. Menjadi peniru atau penurut Allah yang baik tentu tidak semudah membalikan telapak tangan. Nasihat yang nampak mungkin sederhana, namun terkadang sulit untuk dijalankan. Tentu itu membutuhkan banyak sekali motivasi, membutuhkan banyak sekali kekuatan di dalam batin kita untuk benar-benar mau digebakkan oleh Tuhan, mau keluar dari zona nyaman kehidupan kita. Namun, bagi siapa yang percaya kepada Allah, yaitu orang-orang yang mau hidup bergaul dengan Allah, ia tidak akan khawatir bahwasannya Allah sendirilah yang akan memampukan kita untuk menjadi dan berproses di dalam Kristus di bulan Pelkes pada saat ini juga. Baik kita yang ada di kota maupun yang ada di pos-pos Pelkes sekalipun, kita bersama-sama menggebahkan hati kita, menyerukan semangat persatuan, menyerukan semangat pelayanan kita untuk benar-benar mau bertekun di dalam Allah, bertekun di dalam mengawali setiap aktivitas kita dengan kekuatan yang asalnya daripada Allah. Sebagaimana kita yang mau selalu berproses, yang mau selalu belajar di dalam Kristus, kita pasti dikuatkan untuk mau
saling mendengarkan nasihat, perintah, dan patuh terhadap nasihat-nasihat tersebut. Jika tidak dimulai dari diri sendiri, dari siapa? Dari kita sendirilah yang mau dibentuk, dari kita sendirilah yang mau diubah oleh Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan tidak akan menjadikan kita udik atau ketinggalan zaman. Hidup bergaul dengan Tuhan tentu akan menjadikan diri kita, sikap hidup kita lebih baik daripada yang sebelumnya. Hidup bergaul dengan Tuhan tentunya juga akan menjauhkan sikap atau perilaku buruk yang tidak disukai oleh Allah di dalam kehidupan kita, baik di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, bahkan di dalam lingkungan masyarakat. Hidup bergaul dengan Tuhan artinya hidup yang mau menguasai diri kita sendiri untuk menekan gengsi, menekan ego yang berlebihan, dan yang bisa membawa kita kepada pengaruh-pengaruh yang negatif, yang membawa dosa, bahkan mungkin kepada hal-hal yang mengarah kepada tindakan kejahatan. Dan oleh karena itu, sahabat GPIB yang dikasih oleh Tuhan, menutup renungan kita saat ini, marilah kita menjadi penurut Allah yang dengan melakukan hal-hal yang sederhana, yakin bahwa Allah beserta dengan kita. Lakukanlah 3S, senyum, sapa, salam. Yakin selalu Tuhan beserta dengan kita, Immanuel. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas kehidupan kami semua ya Bapa, kami boleh mengucap syukur. Kiranya firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini dapat menguatkan kami, memotivasi kami untuk menjadi pelaku firman-Mu, menjadi penurut-penurut Allah yang tidak menyia-nyiakan apa yang menjadi pemberian Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Ya Bapa, kami bukanlah siapa-siapa tanpa Engkau, dan oleh karena itu, kuatkan hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk menjadi seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, di bulan Pelkes pada saat ini, mampukan kami dan gebakkan semangat pelayanan kami ini. Sehingga dimanapun kami berada, dimanapun kami berjemaat, kami boleh sehati dan sepikir dengan Engkau, bersatu padu di dalam pelayanan yang ada, dan mewujudkan kerajaan Allah di dalam dunia ini. Ya Bapa, di dalam setiap pergumulan kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam setiap sakit penyakit kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah kami, memulihkan setiap sendi-sendi kehidupan kami, bahkan memulihkan setiap keharapan-harapan kami ini ya Bapa, yang membutuhkan Engkau memulihkan kami baik secara jasmani maupun rohani. Dan oleh karena itu ya Bapa, inilah kami, sempurnakanlah kami di dalam Engkau, dan Engkau yang ada di dalam kami memberikan kami kekuatan untuk menjalani hari-hari masa depan kami dengan penuh pengharapan kepada Engkau. Ya Bapa Allah kami, inilah kami, jadilah kami sedukut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, demikian perenungan kita saat ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Gria Husada Surabaya, membuka penerimaan mahasiswa baru.
tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi yaitu: pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.